Berapa semua ya Mas ini Mas? Mas berapa semua ya? Bisa Mas. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani, menangis sambil menahan emosi dan amarah di depan tumpukan ribuan kardus barang kiriman milik pekerja migran Indonesia yang masih tertahan di gudang penampungan barang saat sidak di Semarang Rabu 5 Juni 2024. Nah, mereka ini kan penyumbang devisa, maka BP2MI sebetulnya sejak awal sudah berkirim surat agar satu, kami bisa buktikan dari barang-barang tertahan adalah milik pekerja migran yang terdata. Dari 47.000 CN yang dikirim oleh Bea Cukai, itu kami temukan tracing 13.000. Nah, dengan yang 13.000 kami buktikan bahwa mereka PMI, lalu apa lagi yang menjadi alasan harus tertahan? Oke, sekarang selisih dari 47.000 yang masuk data ke kami, berarti ya selisih dari 13.000 PMI. PMI non prosedural. Kami juga minta mereka yang disebut PMI non prosedural tidak terdata, ya mbok keluarin aja juga barangnya, ya. Sepanjang barang itu dalam X-ray pemeriksaan teman-teman Bea Cukai bukan ya di jalur merah, barang berbahaya, barang yang dilarang. Nah, tapi faktanya kan pergerakan ini kecil. Nah, kalau teman-teman Bea Cukai tidak bisa disalahkan juga. Beliau ngomong, ya kami juga dirugikan dengan barang yang terus menumpuk karena itu akan menambah pekerjaan. Perusahaan jasa titipan rugi karena dia nyewa gudang. Semakin banyak barang tertampung, semakin besar biaya yang dikeluarkan. Untung ada kebaikan hati mereka tidak membebankan biaya sewa gudang kepada PMI. Nah, artinya apa? Harus ada keputusan di level tertinggi. Keputusan apa? Selain tadi revisi Permendak yang sudah dilakukan, tidak dibatasi lagi pekerja migran mengirim barang, jumlah dan jenis tertentu, bagaimana segera cut off, ya, diskresi keluarkan semua barang yang hari ini ada di gudang-gudang dan itu milik pekerja migran baik yang prosedural dan unprosedural. Nggak boleh lagi ada dikotomi apakah dia tercatat atau tidak. Mereka sama-sama nyumbang devisa kok. Saat sidak di gudang-gudang penampungan di Semarang, Benny Ramdhani kaget dan sedih ribuan kardus barang milik PMI masih tertahan dan menurutnya hal ini menandakan tidak ada pergerakan signifikan keluarnya barang-barang PMI dari gudang-gudang penampungan pasca revisi Permendak nomor 36 tahun 2024 tentang kebijakan barang impor. Jadi kita tuh ingin fakta, kita ingin ya menyampaikan apa adanya. Kita tidak ingin tindakan-tindakan saya BP2MI terkesan fitnah, terkesan nanti hanya akan ya membenturkan satu lembaga dengan lembaga lain. Enggak, kita nggak punya niat untuk itu. Kita masih percayalah, mau Bea Cukai, mau Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, BP2MI, kita masih berpikir negara kok, kita masih berpikir merah putih. Tapi jika ada peraturan yang memang di lapangan mempersulit, bahkan memperhambat pergerakan barang itu keluar, ya negara harusnya jujur bahwa ada kesalahan pada diri kita dan tidak bisa berlama-lama, ambil tindakan cepat. Eksekusinya apa? Menurut saya sederhana. Ya, karena ini adalah korban dari peraturan yang dulu direvisi itu, maka tidak lagi melihat yang resmi, tidak lagi melihat yang unprosedural, sepanjang barang itu tidak masuk kategori jalur merah, bukan barang yang dilarang oleh undang-undang, bukan barang berbahaya, ya. Dari hasil sidak di 4 gudang penampungan barang di Semarang, Jawa Tengah, ditemukan 34.219 kardus barang kiriman milik PMI yang tertahan. Mendapati hal tersebut, Kepala BP2MI mengeluarkan pernyataan keras bahwa pekerja migran tidak memiliki kewajiban untuk menjadi korban dan menanggung penderitaan atas kesalahan yang dilakukan oleh negara. Dan itu butuh sosialisasi. Iya. Kan ada dua hal sebetulnya. Peraturan ketika dibuat itu melibatkan apa yang disebut ya publik. Jadi ada istilah di parlemen itu public hearing, Pak. Atau di kementerian kita ngundang. Kayak ini diundang nggak waktu kepatuhan mau dikeluarkan? Enggak kan? Enggak loh, stakeholder. Iya. PMI-nya lewat komunitas perwakilan undang. Enggak. Oke, kalau gagal di level itu jangan bikin kesalahan kedua, yaitu ketika akan diberlakukan, udah tantangan ini, kita mau saklek-saklekan, sosialisasi. Itu yang dilakukan. Nah, peraturan itu keluar. Sepanjang dia bukan jalur merah. Sederhana kan? Tinggal butuh kearifan aja. Saya tadi berdoa hanya minta kearifan para pejabat negara, kearifan pemimpin di pemerintahan, hanya kearifan aja. Coba itu, tolong ada barang rakyat saya tertahan sekian bulan, keluarin, kan itu yang keren. Bukan tolong itu ada barang dari staf saya, barang keluarga saya, karena merasa pejabat, gimana?
Beni bahkan mengusulkan pemerintah harus berani mengambil keputusan yang bersifat diskretif untuk memutus sengkarut mata rantai pengeluaran barang milik pekerja migran Indonesia dari gudang-gudang penampungan tanpa membedakan PMI resmi maupun PMI unprosedural. Gudang 4 PJT yang tertahan ini sebanyak 34.219. Artinya tidak ada pergerakan yang sangat signifikan. Penderitaan rakyat semakin panjang dan karena kekeliruan, dosa negara, ya kesalahan pemerintah sangat tidak fair dan jolim kalau rakyat yang menjadi korban. Nah, bahkan jika kita lihat ya banyak informasi kalau barang itu milik dari keluarga pejabat, barang itu milik staf-staf dari pejabat, dengan mudah dia gampang menelepon, tolong keluarin ini milik staf saya, milik keluarga saya. Yang dirindukan rakyat bukan itu. Yang dirindukan rakyat ada pejabat yang memiliki otoritas, dia menelepon bea cukai dengan mengatakan tolong keluarkan ribuan dos milik rakyat saya. Itu yang dibutuhkan. Nah, ini sangat memiriskan kita semua, ini sangat melukai ya rasa kemanusiaan kita. Negara tidak fair, kalau bicara devisa, PMI dipuji sebagai pejuang. Tapi ketika masalah barang, dia dianggap sebagai pecundang. Nah, sebetulnya ini introspeksi bagi negara. Negara ini lahir untuk mensejahterakan dan membahagiakan rakyatnya, bukan untuk mempersulit. Ya. Dan ini peristiwa yang tidak boleh lama. Kebijakan untuk segera ada keputusan, barang dikeluarkan ya dari setiap gudang. Ini yang ditunggu, jangan sampai kita menunggu kemarahan rakyat yang akan diwujudkan ya dengan cara mereka sendiri. Oke, makasih. Jika permasalahan barang kiriman PMI tidak terselesaikan, ini akan dicatat sebagai sejarah terburuk negara dalam memberikan pelayanan terhadap pekerja migran Indonesia sebagai penyumbang devisa terbesar kedua terhadap negara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.